Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota sebagai berikut. Di sini, kami akan membahas mengenai sebuah kasus disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional merupakan suatu hal yang menyatukan segala perbedaan di dalam masyarakat dan menjadi suatu keseluruhan yang tidak dipisahkan. Integrasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap negara, termasuk negara Indonesia. Kenapa? Karena integrasi menciptakan suatu keserasian di dalam masyarakat sehingga akan mempermudah pembangunan suatu negara untuk menjadi lebih baik, dikarenakan tidak adanya konflik yang terjadi di antara masyarakatnya. Namun, jalan untuk mewujudkan hal tersebut tentulah tidak mudah dan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat banyak faktor yang mengganggu integrasi nasional. Salah satunya yaitu korupsi. Tindakan ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Secara umum, korupsi merupakan semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Tindakan korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi negara. Sebab, korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini kami sajikan sebuah pembahasan kasus korupsi yang berdampak pada terganggunya integrasi nasional. Berikut adalah berita yang kami gunakan dan dengan isi pokok berita yaitu KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM di Jawa Barat. KPK menduga perbuatan para tersangka merugikan negara sebanyak 116,8 miliar. Kasus tersebut berawal pada tahun 2012 saat tersangka selaku Direktur PTPN menawarkan bangunan mal yang belum selesai 100% ke Dirut LPBD UMKM. KPK menduga hal itu dilakukan untuk membantu dan memfasilitasi pinjaman dana dari LPBD UMKM. Diduga pelaku merekomendasikan ST untuk bertemu dengan Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Pancabakti Jawa Barat untuk mengatur teknis pengajuan pinjaman sejumlah 90 miliar. Pencairan dana itu dilakukan dengan membuka rekening bank dan dikoordinasikan oleh pengawas Konpati Jabar. Pada tahun 2012 hingga 2013, dana pinjaman saluran kepada 106 pelaku UMKM diduga berjumlah 116,8 miliar dengan pengembalian jangka waktu 8 tahun. Uang itu kemudian seluruhnya dilakukan auto debit lewat rekening Kopati Jabar dan dibayarkan ke rekening PTPN senilai 98,7 miliar. Pelaku mengubah waktu pengembalian menjadi 15 tahun lantaran pembayaran dianggap macet. Akibat perubahan itu, pelaku diduga menerima uang senilai 13,8 miliar serta fasilitas kios ayam goreng di Mall Bandung Timur Plaza. Sementara pelaku lainnya diduga menerima mobil hingga rumah dari Konpati Jabar. Perbuatan para tersangka itu melanggar sejumlah ketentuan seperti Peraturan Direktur dan Peraturan Direksi LPBD KUMKM tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui perantara serta Peraturan Direksi LPBD KUMKM tentang prosedur operasi standar pinjaman atau pembiayaan di lingkungan LPBD KUMKM. Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaitannya berita yang kami angkat dengan integrasi nasional yang ada di Indonesia. Ancaman disintegrasi Indonesia sebagai bangsa yang jamak sudah di depan mata. Salah satu yang bisa menjadi penyebab terjadinya disintegrasi di Indonesia adalah korupsi yang semakin merajalela. Ada satu kejadian yang selalu sama di setiap periode kepemimpinan dari masing-masing presiden, yakni kejadian korupsi. Sama halnya seperti yang terdapat dalam berita, tindakan korupsi penyaluran dana fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang sering disebut dengan UMKM di daerah Jawa Barat telah merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar 116 miliar 800 juta rupiah. Hal seperti ini jika dibiarkan terjadi terus-menerus akan menyebabkan disintegrasi nasional yang dimana akan terjadi gangguan perekonomian negara Indonesia akibat dana yang seharusnya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan tidak tepat sasaran dan akhirnya akan menjadi permasalahan yang penting bagi pemerintah Indonesia. Hal terburuk yang akan terjadi yaitu angka kemiskinan semakin naik akibat terjadinya korupsi oleh pejabat-pejabat negara dan terjadi peningkatan angka kriminalitas yang akan menyebabkan disintegrasi nasional. Disintegrasi bangsa bisa disebabkan oleh beberapa macam hal. Berikut ini penyebab disintegrasi bangsa. Yang pertama, adanya perbedaan ideologi. Yang kedua, demografi yang timpang. Yang ketiga, iklim politik yang kurang sehat. Yang keempat, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, ada kemajuan ekonomi yang terhambat. Ketika kita melihat kasus korupsi yang tak henti-hentinya terjadi di Indonesia,
tentunya kita harus memiliki solusi penyelesaian yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus korupsi yang telah banyak terjadi di Indonesia. Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah-langkah solusi untuk penyelesaian serta pencegahan korupsi adalah yang pertama, yaitu mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Lalu yang kedua adalah memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, juga bisa dilakukan peningkatan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Lalu yang terakhir juga tentunya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.